Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang motor DC kompon. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Erika Rahmasari Putri dengan NIM 09 dan rekan saya Dionysius Kristo dengan NIM 07. Saya Kenis Pramdiansari dengan NIM 013. Saya Hazel Sandi Dani Suara dengan NIM 014. Saya Yosi Ahmad Nizar dengan NIM 27 dan berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Motor DC kompon adalah jenis motor arus searah yang memiliki dua jenis lilitan medan, yaitu lilitan seri dan lilitan shunt, yang dirancang untuk menggabungkan kelebihan dari motor DC seri dan motor DC shunt. Lilitan seri terhubung secara langsung dengan armatur, sehingga menghasilkan torsi awal yang tinggi. Sementara lilitan shunt terhubung sejajar dengan armatur dan memberikan kestabilan kecepatan meskipun beban berubah-ubah. Karena kombinasi ini, motor DC kompon mampu memberikan performa yang baik pada saat mulai beroperasi maupun saat beroperasi dalam beban yang bervariasi. bagian-bagian dari motor DC. Yang pertama adalah rotor atau bagian yang berputar. Komponen utama rotor antara lain yang pertama inti armatur yang terbuat dari besi laminasi untuk mengurangi rugi arus eddy dan menjadi tempat lilitan kawat kumparan armatur. Yang kedua, kumparan armatur, yaitu lilitan kawat tembaga yang dialiri arus listrik. Saat dialiri arus dan berada dalam medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menyebabkan rotor berputar. Yang ketiga adalah komutator, yang berbentuk silinder dengan segmen-segmen tembaga, yang mengubah arah arus dalam kumparan setiap setengah putaran agar putaran tetap satu arah. Yang keempat adalah poros, yang menghubungkan rotor ke beban misalnya roda atau gearbox dan menyalurkan torsi dari motor ke sistem mekanis. Yang kelima, brush atau sikat, terletak pada rotor, terbuat dari karbon atau grafit yang mengalirkan arus listrik dari sumber daya ke armatur melalui komutator. Yang kedua adalah bagian yang diam, yaitu stator. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar dan berfungsi menghasilkan medan magnet tetap yang diperlukan agar motor bekerja. Bagian utamanya adalah kutub atau field magnet, bisa berupa magnet permanen pada motor DC kecil atau kumparan medan pada motor DC besar, yang menciptakan medan magnet statis yang berinteraksi dengan arus armatur untuk menghasilkan torsi. Yang terakhir ada yoke atau rangka motor, kerangka logam yang biasanya dari baja yang menahan kutub medan dan menyalurkan fluks magnet ke seluruh stator. Juga berfungsi sebagai pelindung mekanis dan dudukan seluruh bagian motor. Terdapat dua konfigurasi utama dari motor DC kompon, yaitu kompon panjang dan kompon pendek. Ini merupakan contoh rangkaian dari kompon panjang dan kompon pendek. Pada motor DC kompon panjang, lilitan shunt dipasang secara paralel terhadap kombinasi lilitan seri dan armatur. Artinya, arus yang mengalir melalui lilitan shunt tidak terpengaruh langsung oleh arus beban karena bercabang sebelum mencapai lilitan seri. Sebaliknya, pada motor DC kompon pendek, lilitan shunt dipasang hanya paralel terhadap armatur saja, sedangkan lilitan seri tetap dalam jalur utama arus. Perbedaan konfigurasi ini mempengaruhi bagaimana arus mengalir dan bagaimana motor merespon terhadap perubahan beban. Kedua jenis ini dapat digunakan dalam sistem kompon kumulatif maupun diferensial. Namun, kompon kumulatif lebih umum karena stabil dan andal untuk aplikasi industri. Prinsip kerja motor DC kompon didasarkan pada hukum Lorentz, yaitu ketika suatu konduktor dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang mendorong konduktor tersebut. Pada motor DC kompon, terdapat dua lilitan medan, yaitu lilitan shunt dan lilitan seri. Lilitan shunt terhubung paralel dengan armatur atau jangkar dan menghasilkan medan magnet utama yang relatif konstan. Sedangkan lilitan seri terhubung secara seri dengan armatur dan akan menghasilkan medan magnet tambahan yang besar saat arus meningkat, terutama saat motor baru dinyalakan atau ketika beban bertambah. Ketika sumber arus DC diberikan ke motor, arus mengalir melalui lilitan, shunt, dan seri sekaligus. Medan magnet yang terbentuk dari kedua lilitan tersebut mengelilingi armatur yang juga dialiri oleh arus listrik. Interaksi antara arus pada lilitan, armatur, dan medan magnet dari stator menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan armatur berputar. Putaran armatur ini kemudian diteruskan melalui poros ke beban mekanis. Komutator berfungsi menjaga arus dalam armatur agar torsi yang dihasilkan tetap searah dan stabil.
Dengan kombinasi dua jenis lilitan medan, motor DC compound mampu memberikan torsi awal yang besar dikarenakan kontribusi dari lilitan seri serta kecepatan yang relatif stabil saat beban berubah. Inilah yang membedakan dari motor jenis ini dibandingkan motor DC lainnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video penjelasan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.